Oke, shalom semua jemaat Raja Wali dan kepada jemaat Tuhan yang sentiasa setia bersama kami dalam ibadah online kami. Oke, sebelum kita memulakan dengan pujian dan penyembahan kita, mari kita sama-sama berdoa dan saya akan pimpin kita dalam doa. Tuhan adalah Bapa kami di surga, Tuhan yang kami kenal dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang kami puji, Tuhan yang kami sembah. Ya Tuhan Yesus, pada malam hari ini Tuhan, sekali lagi ya Tuhan, kami datang kepada Engkau bersatu dalam doa kami ya Tuhan, mengucap syukur di atas kebaikan Engkau kepada kami ya Tuhan, dan penyertaan Engkau kepada kami sepanjang minggu-minggu yang sudah ya Tuhan Yesus, sehingga pada malam hari ini ya Tuhan, sekali lagi ya Tuhan Yesus, kami dipertemukan dalam ibadah online kami ya Tuhan. Ya Tuhan Yesus, sebelum kami masuk dalam ruang pujian penyembahan kami ya Tuhan Yesus, kami datang kepada Engkau merendahkan diri kami ya Tuhan, menyerahkan setiap pribadi kami ya Tuhan Yesus. Sekiranya ya Tuhan ada dosa-dosa kami, pelanggaran-pelanggaran kami yang tidak menyenangkan hati Engkau ya Tuhan, ampuni kami ya Tuhan, sucikan dan kuduskan kami ya Tuhan Yesus. Ya Tuhan Yesus, terusnya ya Tuhan, kami serahkan seluruhnya acara ibadah kami pada malam hari ini ya Tuhan, dari awal hingga akhirnya acara ibadah kami ya Tuhan. Kami mohon pimpinan dan campur tangan Engkau bersama dengan kami ya Tuhan. Dan kami yakin ya Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami pada malam hari ini ya Tuhan Yesus. Sekiranya ada kuasa-kuasa jahat, kuasa-kuasa kegelapan ya Tuhan Yesus yang ingin mengganggu acara ibadah kami ya Tuhan, kami usir, kami singkirkan dalam nama Engkau ya Tuhan Yesus. Bagi saudara-saudari kami yang tidak sempat bersama dengan kami dalam ibadah online kami ya Tuhan Yesus, kami tahu ya Tuhan Yesus, Engkau tahu ya Tuhan Yesus, apapun masalah yang mereka hadapi ya Tuhan Yesus, apapun alasan mereka ya Tuhan Yesus, karena tidak dapat menyertai kami dalam ibadah kami ya Tuhan Yesus, kami yakin dan percaya ya Tuhan, mereka mempunyai kerinduan ya Tuhan Yesus. Dan kami mohon juga ya Tuhan Yesus, agar Engkau terus datang kepada kami ya Tuhan Yesus, terus hadir di antara kami ya Tuhan pada malam hari ini ya Tuhan Yesus. Kami serahkan seluruhnya acara ibadah kami ke dalam tangan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan, di dalam rumah Tuhan, di dalam rumah Tuhan. Kami sujud di kaki-Mu, merendahkan diri, bersatu dengan tangis-Mu bagi kota tercinta. Biar belas kasih
Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku
Shalom Jemaat Tuhan. Pada hari ini kita akan mengambil perjamuan Tuhan. Jadi sebelum kita mengambil perjamuan Tuhan, terlebih dahulu saya ingin membawa kita membaca firman Tuhan yang tercatat di dalam 1 Korintus 11 ayat 23 hingga yang ke-34. 1 Korintus 11 ayat 23 hingga 34. Saya akan membacakan untuk kita pada terjemahan Indonesia. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu, hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukum atas dirinya. Sebab itu, banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak lagi dihukum bersama-sama dengan dunia. Karena itu, saudara-saudaraku, jika kamu berkumpul untuk makan, nantikanlah oleh seorang akan yang lain. Kalau ada orang lapar, baiklah ia makan dahulu di rumahnya, supaya jangan kamu berkumpul untuk dihukum. Hal-hal yang lain akan kuatur kalau ku datang. Mari, saya akan membawa kita di dalam doa sebelum kita mengambil perjamuan Tuhan bersama-sama. Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, terima kasih atas kesempatan ini untuk kami bersama-sama mengambil perjamuan Tuhan yang melambangkan unity, kesatuan di antara kami. Percaya bahwa Engkau Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang selalu bersama dengan kami, ya Tuhan. Tuhan, pada saat ini ampunilah segala pelanggaran dan dosa-dosa kami. Dan kami mohon daripada Engkau agar Engkau terus memimpin kami daripada hari ini sampai Maranatha. Terima kasih ya Tuhan, dan Engkau menerima kami sebagai hamba-Mu, sebagai anak-Mu, sebagai sahabat. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kita berdoa. Amin. Alright, jemaat Tuhan, dan saya mengajak semua kita yang sudah siap dalam mengambil perjamuan Tuhan. Untuk pengetahuan kita, yang sudah mengambil perjamuan Tuhan, dia harus sudah dibaptis terlebih dahulu. Dan setelah itu, kamu boleh mengambil perjamuan Tuhan. Sekiranya kamu belum dibaptis, kamu juga diminta untuk datang kepada Pastor Jarai ataupun dengan Eric Chua untuk konseling dan pembaptisan. Dan sekiranya ada beberapa pertanyaan, Anda juga boleh bertanya dengan Encik Eric Chua. Jadi, adakah kamu sudah sedia dengan minuman dan roti yang akan kita ambil sebentar nanti? Sekiranya kamu sudah siap dengan roti dan minuman, saya mengajak semua kita berdiri. Kita mengambil roti dan saya akan membacakan firman Tuhan. Dan sesudah itu, ia mengucap syukur atasnya.
ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Mari kita makan roti ini. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Mari kita minum. Dan saya akan memimpin kita di dalam doa. Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, kami sudah selesai mengambil perjamuan Tuhan pada kali ini. Terima kasih atas pimpinan-Mu, terima kasih atas penyertaan-Mu Tuhan. Dan pada saat ini kami menyerahkan diri kami untuk mendengar firman-Mu. Dan kami percaya inilah masanya Tuhan untuk Kau berbicara kepada kami apa yang harus kami lakukan, apakah tindakan kami setelah kami mendengar firman Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, khususnya bagi anak-anak Raja Wali yang kami sangat kasihi dan cintai di dalam Tuhan. Saudara, pada hari ini kita akan menyambung daripada teks-teks sebelumnya, yaitu dalam 1 Samuel pasal 2 ayat 27 hingga ayat yang ke-36, sambungan daripada 2 minggu yang berturut-turut sebelum ini. Berbicara tentang seorang nabi yang dimaksudkan Nabi Samuel. Pada hari ini saya akan membaca teks ini daripada pasal 2 ayat 27 hingga 36, tetapi saya hanya mengutip beberapa ayat yang penting karena kita mengejar waktu. Ayat 27 berkata demikian. Seorang abdi Allah datang kepada Eli dan berkata kepadanya, "Beginilah firman Tuhan, bukankah dengan nyata aku menyatakan diri kepada nenek moyangmu ketika aku masih di Mesir dan takluk kepada keturunan Firaun? Dan aku telah memilihnya dari segala suku Israel menjadi imam bagiku, supaya ia mempersembahkan korban di atas mezbahku, membakar ukupan dan memakai baju efod di hadapanku. Kepada kaummu telah kuserahkan segala korban api-apian orang Israel. Mengapa engkau memandang dengan loba kepada korban sembelihanku dan korban sajianku yang telah kuperintahkan? Dan mengapa engkau menghormati anak-anakmu lebih daripadaku, sambil kamu menggemukkan dirimu dengan bagian yang terbaik dari setiap korban sajian untuk Israel?" Dan kita seterusnya ayat yang ke-34. "Inilah yang akan terjadi tanda bagimu, yakni apa yang akan terjadi kepada kedua anakmu itu, Hofni dan Pinehas. Pada hari yang sama keduanya akan mati. Dan aku akan mengangkat bagiku seorang imam kepercayaan yang berlaku sesuai dengan hatiku dan jiwaku. Dan aku akan membangunkan baginya keturunan yang teguh setia, sehingga ia selalu hidup di hadapan orang yang diurapinya." Saudara, mari kita berdoa. Ya Tuhan yang mempunyai firman, terima kasih untuk pembacaan firman-Mu yang sangat singkat ini. Mohon urapan Allah secara khusus mengurapi hamba dan kami semua yang mendengar, agar firman-Mu yang telah dibaca pada hari ini menjadi bahagian hidup kami untuk membentuk kehidupan rohani kami lebih dalam lagi di dalam firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, Raja Wali yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, tema yang saya mau
berbicara pada kita pada hari ini adalah tentang kegagalan seorang pemimpin. Kegagalan seorang pemimpin. Saudara, kalau kita berbicara tentang kalimat kegagalan, dari segi pandangan negatif, orang yang berpikir gagal, dia akan gagal terus, gagal dan gagal. Tetapi kalau kita mengambil sikap positif dalam kata kegagalan, sebenarnya kegagalan ini adalah satu proses untuk belajar daripada sebuah kesilapan. Setiap kesilapan demi kesilapan kita belajar, sehingga ianya menjadi satu proses bagi hidup kita untuk berhasil. Amin. Amin, saudara-saudaraku. Pada hari ini, kalau kita melihat daripada teks tersebut berbicara tentang kegagalan seorang pemimpin, ada dua bagian yang sangat penting kita lihat dalam teks ini. Pertama, ayat yang ke-27 hingga 29 berbicara tentang gagal dalam menaati panggilan. Dan yang kedua, dalam ayat 30 hingga 36 berbicara tentang gagal dalam mengurus rumah tangga. Saudara, pertama berbicara tentang gagal dalam menaati panggilan. Kalau kita melihat dalam teks ayat ini berbicara Eli dipanggil menjadi imam bagi bangsa Israel oleh Allah sendiri. Seorang imam adalah seorang yang diasingkan bagi pelayanan kerajaan sorga. Seorang imam adalah seorang yang dikhususkan dalam menyampaikan kehendak Allah. Seorang imam adalah seorang yang ditumpangi tangan atau didoakan dan diutus menjadi pembawa pemberita Injil. Ini adalah tugas utama seorang imam. Tetapi kalau kita lihat daripada kegagalan Bapak Eli sebagai imam, sebagai seorang pemimpin, tidak menaati tugasnya dalam rumah Tuhan. Sebenarnya tugas Eli adalah hidup di dalam rumah Tuhan. Tugas Eli adalah menjaga kekudusan rumah Tuhan. Tugas Eli adalah menjaga ataupun menjadi pengantar umat Tuhan dan Allah itu sendiri. Tetapi dalam ayat yang ke-30, kegagalan Eli, firman Tuhan mengatakan seperti ini. Hai, mengapa engkau loba kepada korban sajianku? Apa yang dimaksudkan oleh Tuhan ataupun abdi Allah itu kepada Eli? Eli katanya, mengapa engkau loba terhadap sajian, korban sajian yang sepatutnya kepada Allah? Yang dimaksud di sini, hai Eli, mengapa engkau tamak? Mengapa engkau mau mengambil banyak-banyak daging itu yang sepatutnya korban bagi Tuhan? Inilah kegagalan Eli sebagai seorang pemimpin di dalam rumah Tuhan. Dia mengambil keuntungan bagi dirinya atas apa yang sepatutnya kepada Tuhan. Saudara, menjadi implikasi di sini, pendeknya, kita dipanggil untuk menjadi seorang pemimpin yang baik. Dikhususkan oleh Tuhan, diasingkannya, dan diutus oleh Allah untuk menjadi pengantara Allah dengan jemaat kita. Kita sebagai seorang EJK yang telah dipilih, dipercayakan oleh Tuhan untuk memimpin para raja wali. Marilah kita menjaga kebersihan, kekudusan di dalam rumah Tuhan, yaitu menjaga jemaat Tuhan kita. Kita adalah orang-orang yang diutus oleh Tuhan, dipilih oleh Tuhan, dipanggil oleh Tuhan untuk menjaga bentuk rohani, pelayanan rohani di dalam gereja kita ataupun di dalam perhimpunan Raja Wali. Oleh karena itu, saudara-saudara, saya menghimbau kepada kita, jangan kita mengambil sesuatu keuntungan untuk diri kita, karena Tuhan tidak suka. Jangan kita mengambil kesempatan dalam pelayanan Raja Wali untuk menjadi satu popularity bagi diri kita. Tuhan tidak suka.
Karena Tuhan memanggil kita dengan tujuan untuk tidak mencuri kemuliaan Tuhan, tidak mencuri bahagian Tuhan. Karena kita hanya dipilih oleh Allah seperti Eli, menjadi seorang pemimpin yang baik, yang membawa jemaatnya kepada Kristus. Haleluya, saudara. Yang kedua, di sini adalah kegagalan mengurus rumah tangga. Kegagalan mengurus dalam keluarganya. Kalau kita lihat, Bapak Eli adalah seorang pemimpin, baik itu dalam rumah Tuhan maupun di dalam keluarga. Mengapa dia gagal? Dia gagal karena dalam ayat yang ke-30, dia berkompromi dengan kejahatan anak-anaknya. Oh, ini suatu hal yang luar biasa. Dosa daripada Hofni dan Pinehas, kalau kita lihat dalam ayat yang ke-30 dan ayat yang teks-teks sebelumnya yang telah dikhotbahkan dalam 2 minggu berturut-turut ini, kedua anaknya tega boleh tidur dengan perempuan-perempuan. Mereka tega untuk mengambil daging-daging yang sepatutnya dipersembahkan kepada Tuhan. Mereka mengambil itu sebelum dipersembahkan, mereka mengambil bagian-bagian yang terbaik untuk mereka istilahnya barbecue di rumah mereka. Supaya mereka dapat mengenyangkan perutnya. Sehingga firman Tuhan juga mengatakan, bapak mereka Imam Eli juga turut di dalam perbuatan ini. Sehingga abdi Allah itu menegur dia dalam ayat yang ke-26 tadi mengatakan, mengapa engkau menggemukkan dirimu dengan bagian-bagian yang terbaik daripada daging ini? Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, mengambil bagian yang terbaik daripada persembahan untuk Tuhan adalah satu hal yang coba mencari keuntungan untuk diri sendiri. Dia coba berkompromi dengan hal-hal yang menguntung dirinya. Saudara, ini adalah satu maksud atau tujuan yang sangat salah dalam pelayanan kita di dalam pelayanan Raja Wali. Marilah kita EJK, pelayan-pelayan hamba-hamba Tuhan yang bekerja sama dalam membentuk pelayanan Raja Wali. Marilah kita melihat satu dengan yang lain. Jangan kita melihat apa yang baik untuk diri kita. Jangan kita melihat apa yang menguntungkan diri kita, membenefitkan diri kita. Untuk itu, saudara-saudara, kita diminta oleh Tuhan untuk melihat hal yang seperti ini. Jangan menggemukkan diri kita dengan pelayanan Tuhan, karena kita tidak dipanggil untuk hal itu. Saudara, akibat kesepakatan di dalam kejahatan kedua anaknya. Benar, saudara-saudara, ayat yang ke-30 mengatakan, benar apa yang dikatakan abdi Allah. Pada hari yang sama, kedua anaknya bersama 3.000 umat Israel tewas dalam peperangan melawan Palestina. Bersama dengan itu juga tabut Allah diambil daripada mereka. Itu dikatakan dalam 1 Samuel pasal 4 ayat 10 sampai yang ke-11. Akibat sangat fatal, saudara. Akibatnya tidak sehat, saudara. Mengapa? Ketika kita mengambil kesempatan dalam suatu hal yang sepatutnya untuk Tuhan, ianya menjadi satu yang fatal bagi kita. Oleh karena itu, pemimpin-pemimpin Raja Wali yang saya kasih dalam Tuhan, elakkanlah diri kita untuk mencari pujian bagi diri kita. Elakkanlah diri kita daripada hal-hal yang menguntungkan diri kita. Kalau kita mau berbuat sesuatu untuk orang lain, berkorban untuk orang lain, lakukanlah itu dengan kasih. Kasih yang dari hatimu, seperti Yesus mengasihi orang lain. Sehingga firman Tuhan mengatakan yang seterusnya, yang terakhir. Ketika kita gagal, saudara, Tuhan akan mencari orang lain yang berkenan di hatinya. Sehingga dia mengganti kita. Saudara, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan dalam ayat yang dikatakan di sini. Ayat 35. Dan aku akan mengangkat bagiku seorang imam kepercayaan
yang berlaku sesuai dengan hatiku dan jiwaku. Dan aku akan membangunkan baginya keturunan yang teguh setia, sehingga ia selalu hidup di hadapan orang yang kuurapi. Saudara, inilah yang kita lihat. Masa kita adalah masa yang Tuhan telah pilih. Ketika kita ditugaskan, dipercayakan oleh Tuhan untuk melakukan tugas pelayanan kita dalam pelayanan Raja Wali, lakukanlah dengan setia, lakukanlah dengan adil, lakukanlah dengan kasih. Jangan dengan paksa, jangan dengan mementingkan diri kita, jangan dengan mencari keuntungan untuk mempolaritikan hidup kita, untuk mempamerkan diri kita. Tetapi yang kita pamerkan di dalam pelayanan adalah Tuhan. Sehingga itu segalanya adalah ada waktunya bagi kita. Karena waktunya akan datang bagi kita untuk berganti dalam pelayanan. Ketika kita diberi tugas, lakukanlah dengan baik. Karena ada waktunya orang lain yang akan mengganti kita sesuai dengan waktunya Tuhan. Untuk itu, saya akan membaca ayat yang ke-30 yang berkata seperti ini. Sebab itu demikianlah firman Tuhan. Allah Israel, sesungguhnya aku telah berjanji. Ini kata Tuhan. Tuhan Allah katakan, aku telah berjanji. Keluargamu dan kaummu akan hidup di hadapanku selamanya. Tetapi sekarang demikianlah firman Tuhan. Jauhlah hal itu daripadaku. Sebab siapa yang menghormati aku akan kuhormati. Tetapi siapa yang menghina aku akan dipandang rendah. Saudara, kalau mau dihormati oleh Tuhan, lakukanlah pelayananmu dengan hati yang jujur, dengan hati yang setia, dengan hati yang penuh kasih. Tetapi kalau kita menghina Tuhan dengan coba menguntungkan diri kita, mempamerkan diri kita, mempolaritikan diri kita, firman Tuhan akan katakan kepada kita akan dipandang rendah. Ketika Tuhan mengatakan, aku pandang rendah kepadamu, apapun tugasmu, apapun kedudukanmu, apapun derajatmu sebelum ini dipandang oleh orang lebih baik. Ketika Tuhan meninggalkan kita, ketika Tuhan tidak memerlukan kita, kita sama seperti sampah-sampah yang tidak berarti bagi Tuhan. Oleh karena itu, saudara, marilah kita berbuat sesuatu yang mulia untuk Tuhan. Pergunakanlah kesempatan yang sedikit yang Tuhan berikan untuk kamu, untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Sebelum kita mengambil bagian dalam, kita sudah mengambil bagian dalam perjamuan suci, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini, yang walaupun sangat sederhana, Tuhan telah berbicara kepada hati kami untuk berbicara kepada anak-anak-Mu. Biarlah kami sama-sama menikmati berkat Allah melalui jamuan firman Tuhan yang kami terima bersama pada hari ini. Tuhan, berkatilah para pemimpin-pemimpin Raja Wali khususnya dalam mereka menjalankan tugas mereka untuk memelihara kerohanian, keimanan anak-anak Raja Wali. Mereka diberi hati yang mulia, hati yang melayani, hati yang mengasihi, bukan untuk diri mereka, tetapi untuk Tuhan yang punya pelayanan. Terima kasih karena kesempatan yang Tuhan berikan untuk kami melayani-Mu. Tidak ada yang lebih indah daripada satu kesempatan yang seperti ini, selain daripada melayani Tuhan sepanjang masa. Haleluya, dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita katakan, amin. Haleluya. Tuhan memberkati kita semua. Amin.